Kalau ada yang mengatakan perusahaan cat emang bisa bertumbuh? Video sebelumnya kita sudah membahas ya saham-saham terbaik dengan budget di bawah 200.000 per lotnya. Tetapi dalam list kemarin ada dua perusahaan yang memang tidak syariah. Video kali ini kita akan membahas ya spesifik ke saham syariah mana yang terbaik. Tonton video ini sampai selesai. Seperti sebelum-sebelumnya, total perusahaan yang bisa kita beli sahamnya itu ada 936 perusahaan. Dan yang syariah ada 599 perusahaan. Dari 599 perusahaan itu, Bursa Efek Indonesia telah membagi ke beberapa indeks biar memudahkan kita. Ada indeks ISI, ada indeks JII 70, ada indeks JII. Apa saja indeks-indeks itu? ISI, indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di papan utama dan papan pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan daftar efek syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. JII 70, indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Kalau JII itu indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Kan ada banyak tuh 599 perusahaan, tetapi kita langsung kerucutan ke indeks JII 70. Jadi kita spesifik menganalisa 70 perusahaan saja. Dari 70 perusahaan yang masuk indeks JII 70, kita kerucutkan lagi. Kita pilih yang mempunyai net profit margin di atas 15%. Kenapa acuannya net profit margin? Karena menurut saya ya, kita mau melihat ya perusahaan makin optimal untuk menghasilkan labanya dari penjualan atau dari omset yang mereka dapatkan. Dari 70 perusahaan ternyata terseleksi menjadi 23 perusahaan dengan net profit margin di atas 15%. 23 perusahaan itu masih sangatlah besar, masih sangatlah banyak. Jadi kita kerucutkan lagi. Dari 23 perusahaan yang punya net profit margin di atas 15%, lalu kita filter lagi ya. Kita bagi ke perusahaan-perusahaan yang hanya membagikan dividen rutin selama 3 tahun terakhir. Ternyata terpilihlah saham-saham berikut. Siapa saja? Yang pertama ada BUMN Telekomunikasi, yaitu Telkom dengan kode saham TLKM yang punya net profit margin 15,62%. Perusahaan ini bisa dikatakan salah satu raksasa di bidangnya. Yang terbaru pada laporan keuangan mereka dalam 6 bulan terakhir di 2024, laba mereka capai 11,7 triliun. Tapi sayangnya laba segitu mereka turun 7,8% kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Selanjutnya ada MEDC atau Medco Energy. Medco Energy ini mempunyai net profit margin 17,25%. Yang terbaru, Medco Energy berdasarkan laba tahun 2023 mereka membagikan dividen 2 kali. Positifnya laba dari Medco Energy dalam 6 bulan terakhir di 2024 naik 80,57% di angka 202 juta US dollar. Luar biasa kenaikannya. Tetapi setelah kita cek ternyata mereka mendapatkan laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama di 88,5 juta US dollar. Di posisi ketiga ada BTPS atau Bank Tabungan Pensiunan Syariah. Secara net profit margin, BTPS mempunyai NPM sebesar 20,17%. Tapi sayangnya labanya dari tahun ke tahun ini terus mengalami penurunan. Namun BTPS sendiri mempunyai keunggulan yaitu dividen yang cukup besar. Yang terbaru mereka membagikan dividen sebesar 70,15 per lembarnya atau setara dengan dividen yield 5,75%. Selanjutnya ada sektor properti yaitu Ciputra Development atau kode saham CTRA yang punya net profit margin 20,43%. Perusahaan ini terus bertumbuh sejak pandemi ya, dan ditambah perusahaan terus membagikan dividen yang juga terus bertumbuh dari tahun ke tahunnya setelah pandemi. Tetapi sayangnya kalau kita cek secara dividen yield atau besarnya dividen yang dibagikan dengan harga sahamnya itu kecil, hanya 1,5% saja. Selanjutnya masih di sektor yang sama yaitu properti, ada Sumerekon dengan kode saham SMRA. Dari laporan keuangan yang terbaru dari SMRA, mereka net profit maupun omsetnya terus mengalami kenaikan yang luar biasa. Yang terbaru net profit margin mereka naik 62% ke angka 441 miliar. Namun sampai video ini di take, SMRA belum menyampaikan laporan keuangan dalam 6 bulan di 2024.
Jadi data tadi itu data berdasarkan 3 bulan di 2024 saja. Berikutnya ada salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Taipan asal Surabaya, Pak Hermanto Tanoko, yaitu kode perusahaannya Avia. Dari namanya kita sudah tahu kalau kode perusahaan Avia ini mencerminkan kalau produk dari perusahaan adalah cat Avian. Avia punya net profit margin yang lumayan besar, yaitu 22,31%. Kalau ada yang mengatakan perusahaan cat emang bisa bertumbuh, Avia ini adalah salah satu perusahaan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dari net profit dan dari omset kita melihat ya bahwa Avia ini terus bertumbuh dari tahun ke tahunnya. Salah satu keunggulan yang luar biasa dari Avia ini adalah kasnya yang jumbo. Kasnya mereka itu ada di angka 1,1 triliun. Sedangkan hutang mereka itu 1,2 triliun. Jadi bisa dikatakan semua hutangnya itu bisa dibayarkan dengan kasnya saja. Itu mencerminkan bahwa perusahaan ini punya keuangan yang sangatlah sehat sekali. Selanjutnya ada perusahaan BUMN lagi. Tetapi ini merupakan salah satu anak perusahaan dari BUMN, yaitu Daya Mitra Telekomunikasi atau kode sahamnya MTEL. Anak perusahaan dari Telkom. MTEL sendiri mempunyai net profit margin 23,91%. Perusahaan yang bergerak di bidang penyedia infrastruktur telekomunikasi ini mempunyai laba yang terus bertumbuh dari tahun ke tahunnya. Next, di sektor kesehatan ada Mitra Keluarga Karya Sehat atau kode saham MIKA. Selain MIKA punya net profit margin 24,51%, mereka punya kas yang luar biasa. Kas mereka ada di angka 1,7 triliun. Hebatnya lagi, jumlah kas tersebut bisa membayar hutang keseluruhan dari perusahaan, yaitu yang di angka 1,2 triliun. Jadi MIKA secara keuangan perusahaan ini sangatlah luar biasa dan sangatlah sehat sekali. Kembali ke sektor properti, ada Pakuwon Jati dengan kode saham PWON dengan net profit margin 25,94%. Bahkan kalau kita bandingkan ya PWON dengan kompetitornya macam BSDE, SMRA, dan CTRA, net profit margin dari si PWON ini jauh lebih besar. Next, kita beralih ke sektor pertambangan. Ada Adaro Energy dengan kode saham ADRO. Perusahaan pertambangan batu bara ini mempunyai net profit margin yang besar, yaitu 26,2%. Hampir sama dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, ADRO ini mempunyai kas yang jumbo, yaitu senilai 2,7 miliar US dollar. Bahkan kalau kita bandingkan dengan hutangnya itu hanya 2,5 miliar US dollar. Jadi kasnya bisa untuk membayar semua hutangnya. Luar biasa perusahaan ini. Selain itu, Adaro terkenal sering membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahunnya. Kembali ke sektor finance, selain tadi kita sudah mengulas BTPS, ternyata ada sektor finance yang lainnya lagi, yaitu kode saham BRIS atau BSI Syariah. BRIS ini mempunyai net profit margin 28,01%. Bahkan laba dalam 6 bulan di 2024 terus bertumbuh kalau kita bandingkan sejak 2022. Sido muncul kembali masuk ke list saham syariah terbaik ternyata. Sido mempunyai net profit margin yang powerful, yaitu 32,07%. Itu tadi 12 perusahaan syariah terbaik dengan beberapa filter. Filter pertama kita spesifik ke JII 70. Filter selanjutnya kita seleksi ke net profit margin di atas 15%. Filter selanjutnya adalah kita pilih perusahaan-perusahaan yang rutin membagikan dividen dalam 3 tahun terakhir. Dari 12 perusahaan tadi, mana yang menurut kalian yang paling oke dan paling terbaik? Boleh tulis di kolom komentar. Dan juga dari 12 perusahaan, mana yang kiranya akan kita ulas lebih mendalam lagi? Boleh tulis juga di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saham setiap saat selanjutnya.